Selama ini ia hidup dalam kesepian. Ia dibesarkan tanpa figur ayah dan dibenci oleh keluarganya. Nicholas palsu berpindah-pindah dari satu tempat penampungan ke tempat penampungan lainnya. Di dalam dirinya sendiri tertanam obsesi untuk memiliki tempat tinggal, keluarga, dan identitas yang memberinya rasa memiliki. Dan sekarang ia menemukan itu di dalam keluarga Barclay. Singkat cerita, ketika Nicholas palsu tiba di Bandara San Antonio, lagi-lagi ketakutannya tidaklah terjadi. Ia justru disambut dengan pelukan dan tangis haru sang ibu. Sepupu-sepupunya menatap dengan bingung, tapi turut merasa senang. Perjalanan pulang ke rumah terasa hening, namun terasa juga menyenangkan. Semua orang berbahagia atas kepulangan Nicholas Barclay. Bahkan Carrie tidak bisa berhenti untuk tersenyum. Keesokan harinya, sang ibu mengajak Nicholas berkeliling dan melihat-lihat suasana sekitar di tempat tinggalnya. Berharap ini akan memunculkan kenangan-kenangan Nicholas terhadap lingkungan masa kecilnya. Namun, Nicholas tidak mengenali apapun. Ia juga tidak mengenali orang-orang yang dahulu akrab dengan dirinya sebelum ia menghilang. Tentu saja, ia belum pernah menemui mereka sebelumnya karena ia adalah Nicholas palsu. Ibunya menganggap perilaku Nicholas ini hanya efek dari trauma yang dialaminya selama hilang. Nicholas dianggap tidak bisa mengingat apapun karena hal-hal buruk yang menimpanya selama 3 tahun. Tak hanya bersama ibunya, sesekali Nicholas palsu juga pergi berjalan-jalan dengan kakak iparnya, Brian Gibson, serta Cody, sepupunya. Ia menjalani hari selayaknya remaja pada umumnya, bertegur sapa dengan remaja lain sebayanya. Hampir seluruh anggota keluarga menerima kehadiran Nicholas Barclay yang palsu ini dan mengenalnya memang sebagai Nicholas Barclay, kecuali Jason, yakni kakak Nicholas, dan Jason hanya berkata, "Semoga beruntung," lalu pergi meninggalkan Nicholas yang palsu. Pada tanggal 4 November 1997, agen FBI bernama Nancy Fisher menemui Nicholas untuk mewawancarainya. Nancy memiliki tujuan untuk membuat laporan tentang peristiwa penculikan 3 tahun silam dan meminta bantuan Nicholas untuk menemukan lokasi dari para penculik. Melihat fisik Nicholas, Nancy benar-benar ragu. Ia ragu apakah pria di depannya ini benar-benar seorang remaja berusia 16 tahun. Kepada Nancy, Nicholas mengulang pernyataan yang pernah ia katakan sebelumnya di Spanyol, bahwa ia diculik oleh komplotan militer luar negeri, diculik dan dimasukkan ke dalam van, lalu dibawa ke tempat yang tidak ia ketahui. Nicholas mengaku sudah disekap bersama anak-anak lain. Nicholas mengaku disiksa, dipatahkan kaki dan tangannya, serta diterbangkan dengan pesawat militer. Cerita mengharukan yang dikarang oleh Nicholas palsu ini membuat Nancy justru semakin ragu. Benarkah Nicholas adalah korban dari penculikan biadab, ataukah ia seorang aktor handal yang mengarang seluruh cerita itu? Untuk sementara, Nicholas merasa ia telah memenangkan sandiwara ini. Ia mendapatkan identitas baru, mendapatkan keluarga baru, dan tidak ada lagi penyelidikan terhadap dirinya. Namun, ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang kemudian tercium oleh seorang detektif swasta bernama Charlie Parker. Dengan kecurigaan dan intuisi yang tajam, Charlie Parker membandingkan foto-foto Nicholas yang lama dan wajah Nicholas yang kembali muncul setelah 3 tahun. Ia membandingkan warna bola mata kedua pria tersebut yang jelas-jelas berbeda. Yang satu biru keabu-abuan, sementara yang lainnya berwarna coklat. Ia bahkan membandingkan foto telinga kedua pria tersebut. Menurutnya, telinga memiliki kesamaan dengan sidik jari untuk membuktikan identitas dari seseorang. Lalu, Charlie pun mendapatkan kesimpulan yang jelas, yaitu 2 orang yang sedang dibandingkan bukanlah orang yang sama, di mana pria itu bukan juga Nicholas Barclay. Setelah itu, Charlie pun langsung melaporkan kecurigaannya kepada Nancy Fisher. Namun, tak ada seorang pun percaya kepada analisa Charlie, baik Nancy maupun keluarga Nicholas. Menurut mereka, tidak ada alasan logis bagi seseorang untuk menyamar menggunakan identitas orang lain. Sementara itu, Nicholas mulai menjalani hari-harinya sebagai seorang warga negara Amerika. Sebagai Nicholas beraktivitas, penyelidikan terhadap Nicholas tidak terhenti begitu saja. Nancy Fisher pun langsung mengirim Nicholas menemui seorang ahli forensik di Houston untuk melakukan pemeriksaan atas traumanya. Sesampainya di Houston, seorang ahli forensik bernama Dr. Perry terkejut saat mendengar Nicholas berbicara. Ia merasa ada yang tidak beres. Menurut si dokter, aksen Prancis yang terlihat dari cara Nicholas berbicara tidak mungkin muncul hanya dalam beberapa tahun. Ia yakin pria ini tidak pernah tumbuh dalam keluarga berbahasa Inggris. Maka, ia pun yakin bahwa pria yang sempat ia periksa bukanlah Nicholas Barclay. Mendengar hasil penelitian ini, Nancy sontak saja terkejut. Nancy pun menyampaikan kepada Carrie Gibson bahwa pria itu bukanlah sang adik dan bahkan bukan